gede nih, panjang nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bude Enwin. Tetap sehat dan semangat. Semangat, saya tetap semangat ya, walaupun sudah sepuh tetap semangat. Nah, kali ini Bude di rumah saja, nggak healing kemana-mana. Nah, kali ini Bude mereview nih, unboxing hasil belanja Bude kemarin di Pasrepan. Banyak banner kemarin itu. Ini barangnya gede-gede, jadi kemarin tuh 2 karung Bude dapat dari Pasrepan. Memang niatnya mau belanja ke sana sekaligus ngevlog atau ngevlog sekaligus belanja, bisa dibolak-balik ya. Stok kates habis ya, kemarin tuh dapat kates panjang ini loh. Nah, ini oranye nih, dalamnya tua banget ya. Nah, karena kates untuk tuan rumah habis, untuk burung pun juga habis. Nah, sekaligus untuk burungnya juga. Gedenya sak bayi loh, sak gendongan, besaran kates daripada bayi nih. Ya. Kemudian ini kalau dibelah, nah kita lihat ya dalamnya kayak apa. Tuh dibelah gini ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, tuh saya kuap bang saya. Tuh cereng, nah merah ya. Nah nanti dikupas. Nah kali ini, nah sisihkan. Nah kali ini Bude juga nih bongkar walo kuning, labu pumpkin. Gede bisa ini saya. Nah ambek kepala Bude besaran mana? Besar labunya ya. Bude mau kukus ini. Kemudian kemarin tuh beli tales. Nah, tales senengane Bude buat camilan. Kemudian kentang ya. Tuh kentangnya gede-gede saya. Kemarin tuh sengaja Bude beli yang BS yang cacat-cacat tapi enggak busuk ya. Kemarin tuh vlog Bude kan sudah Bude lihatkan ya. Ini dari hasil panen petani yang saat mencangkulnya dia terkena cangkul ya, atau terkena are cerek gitu. Kemudian sama petaninya dijual murah. 1 kilo cuma 8.000 loh ya apa murah ya. Kita kalau beli yang kecil-kecil aja yang ukuran 5 cm 12.000. Kalau di pasar di kampung harga segini-gini di 17.000 loh, selisih separuh ya. Selisih 9.000. Murah kayak gini nih. Dalamnya bagus, kuning-kuning, mulus-mulus ya. Bisa direbus buat camilan sebagai pengganti karbohidrat ya. Untuk orang diabetes bagus ya. Terus buat stek kentang, buat perkedel, buat kering kentang. Oh bagus, cari yang murah-murah aja. Bukan untuk dijual, untuk dimakan sendiri. Nah, kemarin ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis di kulkas tidak boleh keluarkan ya. Terus pisang susu. Jeruk nipis loh 1 kilo cuma 3.000. 3.000 loh jeruk nipis. Di sini 1 biji 1.000 rupiah. Nah, kemudian kelapa. Loh, kelapa udah dapat 2 gede-gede saya ya. Gede-gede. Nah, 1 bijinya 6.000 rupiah. Nah, lumayan buat minuman aja di rumah. Ya, enggak tahu, Bude juga nggak bisa pilih yang gede-gede. Yang tua yang mana, yang muda yang mana. Kemarin juga Bude mau tanya-tanya sama bapaknya di sana, suruh pilih-pilih kan yang muda, tapi yang jangan kelamut-kelamut tipis-tipis, jangan tua juga ya. Pokoknya buat nambah ion di dalam tubuh kita ya. Walaupun sepuh kita tetap harus sehat. Dan Bude ini mau masak ini loh, walo sama kentang sama nih tales buat cemilan. Buat cemilan nih Pak D ya, nggak punya gigi, carinya yang lumer-lumer, empuk-empuk. Ini Bude mau potong, mau belah nih labunya ini. Gede nih kayak gini loh. Ini paling habis 2 minggu. Cek suwe nih Bude habis 1 minggu habis ya. Nanti cari lagi kalau kesana lagi kalau masih ada. Potong, bismillah. Biasanya Bude itu sukanya cari yang panjang-panjang ya. Kemarin tuh tidak ada yang panjang. Adanya bulat. Biasanya yang bulat tuh lebih tipis, kalau yang panjang-panjang tuh lebih tebal. Bismillah. Awas kena tangan, Bude. Bismillah.
Hmm. Oh ya toh tipis. Oh kayak gini. Tipis. Ini kuningnya kuning muda, tidak kuning tua. Ya, kalau kuning muda ini biasanya saat panen dia itu warnanya itu hijau. Warnanya hijau, kemudian dibiarkan berhari-hari di rumah dia bisa menguning sendiri. Ini bisa menguning sendiri. Tapi awet sebulan 2 bulan tahan lama. Tapi kalau waktu panennya sudah berwarna kuning kayak gini, dalamnya ini pasti oren, ya pasti lebih manis. Kalau begini ini kurang manis, nah, kurang manis. Nah, ini nanti Bude potong-potong, ya. Kemudian nanti dikukus bersamaan dengan kentang sama dengan uh, tales. Yuk ikuti terus vlog Bude. Jangan lupa bantu Sodako subscribe-nya, klik like and share, komen-komen saya di sini ya. Komen yang banyak, ojo pelit-pelit. Klik subscribe-nya, komen-komen yang banyak supaya channel Bude semakin maju. Bude tetap semangat, tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi tentang ya pasar duren, pasar buah, traveling, masak memasak dan lain-lain. Ini hanya sekedar hiburan saja. Yuk ikuti terus vlog Bude, bantu memasak. Yuk masak dulu ya, buat camilan. Ini untuk di bagian bawah, Bude ngerebus telur sama timun kerai. Ya, timun kerai. Kemudian kita bisa tutup. Nah, kemudian kita bisa masukkan, kita kukus labu kuning. Nah, ini sudah kita cuci semua seperti ini. Kemudian kentangnya juga dimasukkan. Kentangnya gede-gede saya, bagus-bagus. Nah, enak kentangnya ini buat camilan. Kemudian kita masukkan juga umbi talasnya. Umbi talasnya dari atas. Nah, lalu kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Yang rapat. Kita tunggu proses sampai dia matang. Saatnya kita mengupas pepaya. Ini untuk makanan hari-hari juga, nggak lepas dari pepaya. Cari buah yang murah-murah aja, pepaya, pisang, ya. Kemudian alpukat. Alpukat pun juga Bude itu carinya yang murah, nggak cari yang mahal-mahal. Saya nanti ya kita cerita-cerita tentang bagaimana Bude awal mulanya jadi YouTuber. Nah, nanti Bude cerita ya. Ikuti terus vlog Bude, jangan lewatkan, bantu Sodako subscribe-nya. Nah, kemudian kita potong-potong di sini. Kemudian kita cuci nanti. Ini lagi ingin belah, bukan belah duren, belah kelapa. Bisa Bude belah kelapa Bude. Dipisah-pisahin. Kok gak Pak De aja yang belah gitu. Pak De tidur. Biarin dia tidur. Pinter kan Bude kan. Hati-hati Bude, ntar meletus. Ya ini mencari batoknya ini loh. Nah, ketemu. Bismillah, keras juga. Nah, sip, ketemu sudah. Nah, lubangnya ketemu sudah. Nah, nih, caranya gini.
Diminum sih lah. Manis sedikit, asin sedikit, sugar. Nah, sisihkan. Ini yang agak keras ini. Pisaunya yang kurang kuat. Nggak bakalan kuat pisaunya. Pisaunya kurang gede. Bismillah. Ini kupasin dulu lah, ini kupasin dulu. Soalnya apa? Tertekan sama kulitnya kelapa ya, jadinya enggak bisa motong batoknya. Skip dulu sebentar. Di skip dulu nih, sudah bersih ya, karena durasi nggak usah terlalu panjang. Ya lumayan. Nah, ada isinya. Tipis enggak, tebal juga enggak. Tuh, cantik kan? Manis ini, manis. Ya, kita bersihkan dulu. Pas ada saput-saputnya, ada kulit-kulitnya sedikit-sedikit yang muncrat ke dalam sini. Tuh enaknya lumer. Harga Rp6.000. Kalau di orang jualan kelapa biasanya kan setengah batok gini ya, harganya 7.500 plus air plus gula. Jadi dia untung separuh. Untungnya 50%. Nah, sudah habis. Ini sudah Bude beri sirup apa ya? Sirup nata de coco warna merah. Kok nata de coco? Koko pandan Bude iki kaya apa sih? Nek ngomong kok belepotan. Suger sih. Makin manis, makin enak, makin mantap. Suger lenjer sampai keselak Bude. Ini si kentang, si walo, si talas sudah matang ya. Bude kan mendinginkan ini dulu ya, baru bisa dimakan. Ini kentangnya. Kentangnya enak, kentang kuning jadinya meduk. Nah, Bude tadi itu kan bilang ya, mau cerita-cerita tentang pengalaman Bude awal mula jadi YouTuber. Iya Bude, sejak kapan jadi YouTuber? Sudah tuwir-tuwir gitu kok jadi YouTuber. Iya saya, Bude itu enggak sengaja jadi YouTuber ya. Karena gini, awal mulanya itu Bude itu kan awalnya itu pengen membantu putra Bude yang sebagai YouTuber ya toh. Nah, pengen membantu tapi dengan membuat video itu dengan style Bude. Nah, karena Bude ini kan perempuan ya toh. Jadi Bude ini hobinya bercocok tanam. Akhirnya Bude membuat video saat itu yang berada di depan rumah. Nah, ada pohon nangka yang ditanam di polybag. Nah, sambil makan dikit ya. Ditanam di polybag sudah setinggi 1 meter. Pohon itu Bude tanam tuh dari biji, bukan cangkokan. Dari biji yang hasil buahnya itu bagus gitu.
Setelah 1 meter, kemudian itu Bude membantu bikin cangkok, cara mencangkok ya, tutorial mencangkok. Itu awal mulanya, pertama kali Bude membuat video dengan ya iseng-iseng gitu. Nah, terus akhirnya Bude serahkan kepada putra Bude. Iki lole, ibu bikin video, ya toh kamu masuk di YouTube-mu gitu. Terus sama putra Bude itu kan dinilai nggak apa ya, nggak cocok dengan stylenya dia gitu loh. YouTube-nya dia itu kan horor sama game, sedangkan Bude kan berkebun. Akhirnya dibuatkan akun sendiri itu pakai nama, waktu itu namanya Enwin Channel ya, namanya Enwin Channel gitu waktu itu. Nah, kemudian kita telateni, kita tekuni gitu. Tapi dia enggak mau jadi apa ya, kameramen. Awal mulanya pertama kali kan Bude belum bisa pegang apa itu, belum punya tripod. Masih ya HP-an gini, kalau nggak ada yang bantu jadi kameramen gimana mau bisa bikin vlog, bisa mencangkok ya toh kan, tangan dua ini kan harus pegang tanah, pegang pohon, pegang pisau gitu. Itu awal mulanya. Terus setelah itu dia itu bikinkan akun sendiri, akhirnya lama-lama Bude keterusan tuh, merasa senang, hobinya asik gitu ya. Akhirnya selama 1 tahun kan menunggu proses ya untuk bisa dimasuki iklan gitu kan, harus 1.000 subscriber. 1.000 subscriber itu namanya juga pemula, ya lama. Menunggu 1.000 subscriber itu lama, bercocok tanam, berkebun itu penontonnya itu sedikit, lambat gitu ya. Beda dengan vlog-vlog tentang yang lainnya gitu loh. Setelah 1.000 subscriber, Ati ini seneng, semangat, sudah bisa dimasuki iklan. Kemudian selang beberapa bulan, mungkin 5 bulan ya, ternyata sudah bisa cair. Nah, gitu. Royaltinya cair, tapi sebelum cair juga kita harus memberikan administrasi yang menunggu dari Google AdSense, harus mendapatkan sandi dari Google AdSense, terus dimintai nomor rekening bank dan lain-lain. Tekniknya itu begini-begini, kita ikutin, kita jalani aja sampai cair pertama. Nah, mendapatkan dari Google AdSense cair pertama 1.900.000 saat itu. Makin semangat ya, makin semangat, makin kenceng cara kita. Ya sebetulnya sih enggak kenceng-kenceng amat ya, 1 hari atau 2 hari sekali itu 1 vlog ya, 1 hari atau 2 hari sekali itu 1 vlog. Waktu itu putra Bude kan masih nganggur, masih pengangguran, jadi dia mau bikin editornya dia karena dia juga sibuk main game segala macem gitu kan. Akhirnya keterusan lama-lama sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 tahun ya, sekitar 5 tahun Bude menjadi YouTuber. Saat itu usia Bude juga sudah 50 tahun, sudah lebih 50 tahun. Bayangkan. Sudah 5 tahun, itu pun subscriber Bude sampai sekarang kalian lihat sendiri berapa. Ya, masih minim. Sedangkan Bude ini orangnya gaptek, semuanya segala macam editornya itu pasrah sama anak lanang. Tapi setelah dia bekerja pindah ke Sumeneb, jadi Bude itu mengumpulkan video yang sebanyak-banyaknya di HP ya toh. Kemudian putra Bude itu seminggu atau 2 minggu sekali pulang ke Sidoarjo ngambil video untuk dioper ke
ke eksternal, dibawa ke Sumeneb untuk di-upload di sana itu. Tapi setelah Bude terjun ke Duren, setelah terjun ke Duren, nah di Duren ini harus up to date, itu maksudnya harus up to date. Hari ini ngevlog, hari ini juga harus di-upload tuh ya tentang Duren seperti itu. Terus gimana ini? Bude nggak punya laptop, gaptek, mau ke apa lewat HP pun juga Bude ini susah, takut pencet ini, pencet itu, takut keliru, takutnya ke delete segala macem gitu. Terus akhirnya sama putra Bude sejak turun ke Duren itu ya kira-kira ya 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Nah, sejak 3 bulan yang lalu sama putra Bude itu diambilkan aplikasi yang nama Capcut. Nah, dari lewat Capcut itu Bude diajarin untuk upload lewat HP, tidak lewat komputer, karena Bude sampai saat ini tidak bisa main komputer, itu tidak bisa. Walaupun di rumah ada komputer bekasnya putra Bude itu, Bude nggak berani untuk mau tak adik main komputer, itu tidak berani gitu ya. Nah, Bude pelajari, walaupun ada yang salah itu tetap Bude utak-atik ini gimana, berusaha. Jadi hasil dari uploadan Bude, nah itu tidak ada musiknya. Nah, karena di HP itu ya enggak tahu benar atau enggak ya, mungkin memang tidak tersedia musik ya. Nah, tapi ya Bude syukurin aja lah, seperti itu keadaannya, walaupun bikin video yang pendek ataupun yang panjang, semuanya tidak ada musik untuk opening dan closing. Ya, tolong dimaafin ya kalian ya. Bude kan sudah tuwir. Belajar pun juga kadang-kadang yang males. Nah, sekarang Bude itu sudah bisa bikin video dalam satu hari 1 sampai 3 video. Ya alhamdulillah ya, lumayan gitu. Seperti itu. Bude, royaltinya itu berapa Bude? Kadang tuh banyak orang yang tanya, enak ya jadi YouTuber ya jadi gitu. Tiap bulan bayarannya wes ana sing dikantongin, ana sing dijaga no. Aduh, kalau seperti ini pertanyaannya, Bude nggak bisa jawab. Bude masih pemula. Yang kemungkinan yang bayaran kalau subscribernya itu di bawah 100 itu masih minim penonton gitu. Untuk royalti dari YouTuber itu tidak bisa setiap bulan. Ya. Dari YouTuber itu minimal kalau dirupiahkan itu 1,5 juta per bulan minimal. Kalau dalam 1 bulan itu tidak mencapai 1,5 juta, pending, mundur, sampai waktunya tiba genap 1,5 juta baru bisa cair, langsung ditransfer ke nomor rekening kita. Jadi kita nggak perlu komplain lagi. Kok belum datang ya, kok belum cair ya, aku dapat berapa ya. Nah, kadang seperti itu tuh ada perasaan seperti itu. Bude tanyakan kepada putra Bude, Le sudah dapat berapa Le royaltinya? Oh sekian Bu. Oh dorong ya? Ya belum, tunggu aja. Seperti itu. Ya. Tuh banyak orang tuh yang tanya-tanya itu, kalau sudah tanya seperti itu, aduh pusing aja ya, dijawab aja yes or no ae gitu, no ae gitu. Kalau kesahnya, suka dukanya, justru kalau kita ngevlog, apalagi kalau ngevlog makanan, ngevlog buah segala macem ya, kalau kita tanya-tanya kepada orang, kalau kita nggak beli sungkan, kadang-kadang tuh disekak ya, disekak sama pedagangnya, bisa jadi reken niku nonton takon tok gak tuku gitu loh. Kita beli itu kan sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau barangnya harganya cocok ya toh, ya kita beli gitu. Terus
sesuai dengan ya budget kita sangunya itu berapa, rencana kita belanja itu berapa. Kadang di sana beli, di sini beli, ya toh, seperti itu. Kalau kita beli yang tidak bermanfaat, ya toh, lebih baik jangan gitu. Lebih baik ya yang bermanfaat. Misalnya kita belanja ke pasar, syuting ke pasar, ya kita belanja telur, gula, itu kan sayur. Nah, seperti itu kan kita masak di rumah kita makan. Kalau kita belanja di pasar buah, ya tidak semua buah kita beli ya. Paling kita beli satu, nanti kita bisa tanya yang lain. Beli di sana lagi satu, nanti bisa tanya yang lain. Itu teknik daripada YouTuber untuk bisa mendapatkan informasi tentang banyak hal. Nah, seperti itu. Semoga kalian memahami ya. Keluh kesahnya YouTuber itu bagaimana. Kita harus tebal muka, tebal telinga. Mental, terutama mental. Nah, mental. Kalau enggak kuat mental, kadang-kadang enggak kuat mental terus merasa royalti ini kok semene-mene wae ya. Nah, akhirnya nggak semangat, putus asa. Banyak yang seperti itu. YouTuber yang sudah putus di tengah-tengah, banyak yang seperti itu. Karena Bude sekarang jadi pengangguran. Dulu sebelum saat awal mula jadi YouTuber, Bude juga bekerja. Kemudian gara-gara ada lockdown. Nah, ada lockdown, itu Bude sudah jadi YouTuber ya. Sejak lockdown itu sudah jadi YouTuber. Nah, sejak lockdown PPKM tahun 20 ya. Tahun 20 sampai 22 ya. Kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, itu Bude tidak bekerja sama sekali, di rumah saja. Nah, Bude sambil berkebun, sambil menanam, sambil menjual, sambil nge-vlog. Nah, itu. Tapi akhirnya karena Bude hobinya bercocok tanam, nih kalian lihat di belakang Bude ini. Ini hasilnya dulu itu bercocok tanam dari modal buat YouTube. Ya, sampai bikin rak seperti ini. Dulu modalnya sampai 10 juta. Tapi belum kembali uangnya. Sudah 5 tahun jadi YouTuber, ini belum kembali modalnya. Tapi ya kita syukuri aja rak ini supaya ya rumah Bude juga makin cantik. Ya, tanaman-tanaman ini juga bisa dijual ya, walaupun uangnya kecil. Ya seperti hutan. Ini hutan nih di belakang Bude ini, pekarangan yang hanya 3 kali 5 meter, semuanya jadi hutan. Mini hutan, mini jungle. Ya, seperti itulah awal mula Bude menjadi seorang YouTuber. Semoga kalian suka memahami keluh kesahnya jadi seorang YouTuber itu bagaimana. Harus tekun, harus giat, harus tebal mental, harus kuat ya. Kemudian ya kita syukuri, jangan dijadikan sebagai pekerjaan yang mutlak. Jangan. Ini hanya sekedar sambilan saja. Ya, sambilan saja. Itu aja. Sambilan yang menghasilkan. Tuh, seperti itu. Nah, cerita Bude tentang awal mula menjadi seorang YouTuber. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kiranya suka dengan vlog Bude, jangan lupa bantu sodako subscribe-nya, klik like and share, komen-komen ya di bawah sini ya, supaya Bude tetap semangat ya, walaupun sepuh gini tetap semangat, tetap eksis, tetap bisa memberikan informasi-informasi dan hiburan dan lain-lain. Akhir kata Bude ucapkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kiss you. Talesnya enak loh. Oke, saya bye. Udah bingung.